Film dibuka pada tahun 1973 di hutan Amazon, Peru. Di sini kita diperlihatkan tim peneliti yang sedang mencari seekor laba-laba untuk risetnya. Tim tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Constance Webb. Meskipun sedang mengandung, Constance Webb datang ke hutan untuk mencari sejenis laba-laba yang menurut penelitiannya racun dari laba-laba tersebut bisa mengobati segala penyakit bagi manusia. Tidak hanya bisa mengobati, laba-laba tersebut juga bisa membuat seseorang jauh lebih kuat. Dengan laba-laba ini, Constance Webb berharap bisa membantu orang-orang yang masih kekurangan untuk mengobati penyakitnya. Saat pencarian, dia didampingi bersama temannya yaitu Sims. Dan saat pencarian, Webb bercerita kepada Sims bahwa konon katanya di hutan ini ada sosok manusia super yang kekuatannya dan kecepatannya luar biasa. Dan kekuatan tersebut diyakini karena racun laba-laba. Dan Sims pun tidak percaya akan mitos tersebut. Kemudian Sims pun kembali ke tenda dan Constance masih terus mencari laba-labanya. Saat di tenda, Sims menemukan buku catatan Webb dan dalam catatan bukunya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Webb benar adanya. Kemudian Sims pun memotret semua buku milik Webb. Sementara itu, Webb yang menemukan laba-laba tersebut, Webb pun berteriak kegirangan. Webb pun menunjukkan kepada semua anggotanya. Dari sini Sims yang sudah mengetahui sisi gelap laba-laba tersebut, sifat tamak dan ambisi Sims muncul. Dia menembak kedua rekannya dan mengambil laba-laba yang ada di tangan Webb. Dan kemudian Webb pun tertembak. Sims pun melarikan diri. So much power. For years. No, don't hit. Webb yang tertembak, dia pun tidak sadarkan diri. Tiba-tiba datang dari atas pohon seseorang yang wujudnya sama persis dengan apa yang diceritakan Webb kepada Sims, yaitu manusia super laba-laba. Kemudian manusia laba-laba tersebut menyelamatkan Webb dan membawanya ke sebuah kolam di dalam gua. Webb pun disembuhkan dengan laba-laba yang ada di tangan manusia laba-laba. Namun kondisi Webb yang tengah hamil dan sudah waktunya untuk melahirkan, kemudian Webb pun melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Cassie. Setelah itu keadaan Webb pun semakin memburuk. We'll be here for her. Film berlanjut ke 30 tahun kemudian, di mana Cassie sudah besar dan sekarang Cassie bekerja sebagai paramedis, di mana tugas Cassie adalah merawat orang-orang dalam keadaan darurat dengan mobil ambulannya. Jump on my one. 3. Cassie, I lost the pulse. I'm starting compression. Something like this, I was being shot at. I wouldn't want you to be. Di sini Cassie mempunyai rekan kerja bernama Bean. Suatu hari Cassie dan Bean sedang membawa mobil ambulannya dengan buru-buru menuju kantornya. Setelah sampai, mereka berdua makan siang dan berbincang ngalor ngidul ngetan ngulon. Dan kemudian Bean mengundang Cassie dalam acara kehamilan istrinya. Cassie pun bersedia. Setelah itu Cassie pulang dan seperti biasa setiap hari Cassie mengeluarkan koper milik ibunya dari bawah tempat tidurnya. Saat Cassie tengah melihat buku milik ibunya, tak lama Cassie mendapat telepon dari Ben telah terjadi kecelakaan yang sangat parah di dekat jembatan dekat kota. Sebuah mobil tergantung di jembatan di mana terdapat seorang pria terjebak di dalam mobil tersebut. Saat sampai lokasi, Cassie dan Ben pun menyelamatkan pria tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan pria itu, Cassie terjebak dan terkunci di dalam mobil, dan mobil pun terjatuh ke dalam air. Cassie yang sedang berada di mobil dan terkunci, dia pun ikut terjatuh. Saat Cassie di dalam air, dia antara sadar dan tidak sadar melihat begitu banyak jaring yang berkilauan. Dari sini Cassie sepertinya memperoleh kekuatannya, yaitu bisa melihat apa yang akan terjadi pada kejadian selanjutnya. Dalam kata lain, Cassie bisa melihat masa depan. Kemudian Cassie tersadar dan dia sudah keluar dari air. Dan ternyata Ben lah yang menyelamatkannya. Kemudian Ben memberitahu bahwa Cassie sudah berada di dalam air selama 3 menit. Setelah itu Cassie diperiksa dan melihat kadar oksigen 79 menjadi 89. Dan hal yang sama terulang lagi. Cassie yang bisa melihat kejadian selanjutnya. Ben yang hendak memeriksa kadar oksigen Cassie. Cassie pun bilang kepada Ben bahwa dia sudah memeriksa Cassie. Tapi ternyata Ben sama sekali belum memeriksa Cassie. Cassie pun berpikir itu hanya ilusi. Kemudian Cassie yang merasa baik-baik saja dan sehat, Cassie pun pergi. Kita beralih ke Sims, si pembunuh ibu Cassie. Sims setelah 30 tahun, dia menjadi orang kaya raya. Sims ditemani wanita yang berprofesi sebagai keamanan. Di saat tidur, Sims bermimpi dia melihat 3 gadis berkostum laba-laba mirip superhero seperti Spider-Girl. Dan 3 gadis tersebut membunuh Sims dalam mimpinya.
Sim pun kaget dan terbangun. A dream? It's not a dream. Di sini Sim sudah mendapatkan kekuatan dari laba-laba tersebut. Sim sudah lama menjadi manusia yang punya kekuatan super. Kemudian otak jahat Sim pun muncul. Wanita yang saat ini bersama Sim, dia adalah agen keamanan kota. Dia memiliki kode perangkat lunak yang bisa mencari data seseorang. Dan Sim pun meminta alat tersebut. Kemudian Sim membunuh wanita itu. Kita balik maning ke Casey. Casey yang diundang Ben ke acara kehamilan istrinya, dia pun datang ke rumah Ben. Dan pada saat acara tebak nama bayi, lagi-lagi Casey melihat masa depan bahwa acara ini sudah dilakukan dan semua orang yang di situ tercengang ucapan Casey. Di momen ini, Casey belum menyadari juga tentang kekuatan yang ia miliki. Tak lama, Ben dan Casey mendapat kabar terjadi kecelakaan darurat dan mereka berdua meluncur ke lokasi. Kemudian Casey melihat rekan kerjanya mengalami kecelakaan dan Casey mencoba menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Casey melihat rekan kerjanya sedang menuju ke arah mobil ambulan dan Casey mencoba menghentikannya. Namun rekan kerja Casey tidak menghiraukan dan terjadilah tabrakan. Mobil ambulan yang dinaiki teman Casey ditabrak oleh truk dan rekan Casey tewas. Tepat seperti yang dilihat Casey beberapa waktu lalu. Dan setelah kejadian ini, Casey menyadari bahwa kejadian ini bukan ilusi. Casey bisa melihat suatu kejadian yang akan terjadi, namun Casey masih belum mengerti tentang semua ini. Experience on the job. Di sisi lain, Sims yang sudah mendapatkan perangkat keamanan, dia pun memberikannya kepada wanita yang ahli di bidang komputer atau hacker. Dia bisa mendeteksi keberadaan seseorang dengan alat perangkatnya. Wanita hacker tersebut bisa memeriksa ke semua CCTV di seluruh kota. Dan dia juga bisa melihat sketsa foto wajah 3 gadis tersebut. Kemudian Sim pun terus menyuruh wanita hacker tersebut untuk mencari keberadaan ketiga gadis tersebut dengan komputer kontrolnya. It's intoxicating, but Came from nothing, less than nothing. Their faces have been taunting me. Find them. Beralih ke Casey. Casey mencoba ke dokter untuk menanyakan gejala apa yang dia alami. Setelah dokter memeriksa, dokter pun bilang bahwa Casey baik-baik saja. Get some rest. Watch old movie facts. this isn't trauma. Still no blurriness? Let's hear from your other consultations. Setelah itu, Casey pun pulang. Di saat Casey sedang menonton TV, tiba-tiba ada seekor burung menabrak jendela kaca. Saat mesin oven berbunyi, Casey pun kaget. Casey pun kembali melihat ke jendela dan tidak ada burung yang mati. Dan kaca jendela pun tidak pecah. Saat Casey membuka jendela, tiba-tiba burung terbang masuk ke dalam rumah Casey melalui jendela. Dan dengan kejadian ini, Casey mulai mengerti. Casey bisa melihat masa depan dan Casey juga bisa mengubah kejadian masa depan. Kemudian Casey meninggalkan rumah dan pergi ke sebuah stasiun kereta. Dan ternyata Sim juga sudah berada di sana, di stasiun tersebut. Karena wanita hacker tersebut sudah memberitahu Sim bahwa ketiga wanita tersebut sedang berada di stasiun. Saat di dalam kereta, Casey mengalami hal-hal aneh yang berkaitan dengan kemunculan Sims dengan kostum Spider-Man warna hitam. Casey yang mengetahui akan terjadi hal mengerikan, kemudian Casey menjemput ketiga gadis tersebut dan membawa mereka keluar dari kereta. Saat mereka pergi, gadis-gadis itu tidak mengerti apa maksud Casey. Kemudian saat melihat Sim di dalam kereta sedang mencari mereka, Casey pun memberitahu kepada 3 gadis tersebut harus segera keluar dari stasiun ini. Namun mereka bertiga tidak percaya dan tidak mendengarkannya, dan mereka pun meneriaki Casey sebagai penculik. Get off! You're gonna die if you stay here. So pressing charges. That's your emergency. Duck, duck! What? No, that's not. Sebelum para polisi stasiun datang menangkap Casey, tiba-tiba Sim dengan kostum Spider-Man hitam datang dan mengejar mereka. Semua polisi pun dihajar. Adios. Kemudian Casey bersama 3 gadis itu lari menuju keluar dari stasiun. Saat di luar, kemudian Casey mengambil mobil taksi dan membawa mereka kabur menjauh dari Sim, si Spider-Man hitam. Saat di tengah perjalanan, Casey menanyakan nama ketiga gadis itu. Dan di dalam percakapan, di antara mereka mengetahui bahwa orang tua ketiga gadis tersebut tidak ada di kota ini. Di berita, radio, TV, dan koran tersebar berita penculikan 3 gadis dan nama penculik tersebut adalah Casey Webb. Dan kini Casey diburu oleh polisi kota dan Sims. I'm Cassie. Actually, leave because Woman in her early 30s. anyone who wants to leave can leave right now. Okay. Kita kembali ke Sims dan wanita hacker. Mereka yang kehilangan lokasi dan sinyal ketiga gadis tersebut, dan Sims terus menyuruh melacaknya.
Sesampainya di hutan dekat kota, Casey menceritakan bahwa Casey bisa melihat masa depan, namun ketiga gadis tersebut tidak percaya. Dan ketiga gadis itu menyuruh Casey untuk membuktikan kekuatannya, namun Casey tidak bisa. This is weird. It doesn't work like that. You guys just give middle of nowhere eating glove compartment jerk. It just happens. Kemudian Casey pun pergi ke kota untuk mencari makanan dan meninggalkan ketiga gadis itu di hutan. Setelah itu, Casey pergi ke rumah dan membuka kembali buku milik ibunya. Dia membaca semua yang ditulis ibunya bahwa apabila manusia terkena racun laba-laba tersebut, dia akan mendapatkan kekuatan dan bisa memanjat dinding. Dan Casey pun mencoba memanjat dinding, namun tidak bisa. Lalu Casey melihat foto ibunya bersama Sim, dan di belakang foto ada tulisan hutan yang berada di Peru. Kita balik maning ke gadis cabe-cabean yang di hutan. Mereka yang menunggu Casey lama dan merasa kelaparan, mereka pun pergi ke kota untuk mencari restoran. Saat mereka tiba di restoran dan sedang makan, pemilik restoran menghubungi polisi karena melihat di koran foto ketiga gadis tersebut. Hacker yang mendapatkan kabar dan mendapatkan sinyal dari ketiga gadis tersebut, kemudian hacker menghubungi Sim kalau ketiga gadis itu berada di restoran. Dan Sim pun bergegas menuju ke restoran ketiga gadis tersebut. Cherry pie. No, it's just a little confidence boost. Of course, saving the seats for you. It's road, route 206. Hey. Churchill. 223 dispatch. Saat Casey kembali ke hutan, dia tidak melihat ketiga gadis tersebut. Dan Casey pun menggunakan kekuatannya untuk melihat kejadian selanjutnya. Casey yang tahu akan bahaya kepada ketiga gadis tersebut, kemudian Casey menuju restoran. Sebelum Casey sampai, ternyata Sim sudah berada di restoran tersebut. Untuk menyelamatkan ketiga gadis tersebut, Casey menabrakkan mobilnya ke jendela hotel dan menabrak Sim hingga terpental. Kemudian Casey menyuruh ketiga gadis tersebut untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum mereka pergi, Sim menangkap tangan Casey dan menyuntikkan racun ke tangannya. Dan mereka pun berhasil kabur. Wanita hacker memberi kabar ke Sim bahwa yang menyelamatkan ketiga gadis tersebut adalah anak dari Constance Whip. Sim pun kaget. Setelah itu, Casey dan ketiga gadis sampai ke hotel. I'm so sorry, Casey. God. Kemudian mereka bertiga pun bercerita bahwa mereka hidup sendiri. Casey yang merasa sendirian, Casey pun sepertinya tidak bisa menjaga mereka bertiga. Dan Casey pun menyarankan untuk menghubungi polisi. Tetapi Anya yang tinggal secara ilegal di New York, dan jika polisi mengetahui Anya di kota ini, dia akan dideportasi secara paksa. Dan mereka berempat pun menginap di hotel. Saat ketiga gadis tertidur, Casey pergi ke tempat kejadian di restoran sebelumnya. Casey yang berada di dalam restoran, tiba-tiba muncul Sim tepat di belakangnya. Dan Sim pun bilang akan membunuh ketiga gadis tersebut. Karena kelak ketiga gadis tersebut akan mempunyai kekuatan super. Apabila mereka tidak dibunuh, maka merekalah yang akan membunuh Sim. No monsters cannot exist. How come Same thing. Powers. Kemudian Casey terbangun dan ternyata itu hanya mimpi. Sims juga punya kekuatan untuk masuk ke mimpi seseorang. Setelah tersadar, Casey membangunkan ketiga gadis itu dan mengajarkan cara memberi pertolongan pertama dengan cara CPR. Casey menceritakan tentang bahaya racun manusia laba-laba apabila masuk ke sel darah karena bisa menyebabkan kematian. Kemudian Casey pun mengajari cara pertolongan pertama dengan menekan dadanya menggunakan kedua tangan. The longer he holds on to you, the more poison hands somehow release like this. You lock your elbows. Stop. If you stop, they die. Oh, great. Perfect. Nice job. Setelah selesai, Casey menunjukkan foto dan buku milik ibunya, dan Casey akan pergi menuju ke hutan Amazon di Peru. Kemudian Casey sampai di hutan. Dia pun terus berjalan dan melihat sungai sama seperti yang ada di foto milik ibunya. Kemudian manusia laba-laba yang dulu menyelamatkan ibu Casey, dia datang menemui Casey. Dan dia sudah tahu akan kedatangan Casey. Lalu mengajak Casey ke tempat kolam yang dulu Casey dilahirkan. Kemudian Casey pun penasaran dengan kisah ibunya. Dan Casey pun ditunjukkan dengan cara dikeluarkannya arwah Casey dengan didorong oleh manusia laba-laba. Dan akhirnya Casey pun mengetahui kisah masa lalu ibunya. Setelah tersadar, Casey menyesal karena sudah salah duga kepada ibunya, yang dia pikir ibunya tidak peduli terhadap Casey. Sebelum manusia laba-laba itu pergi, dia memberi pesan bahwa Casey mempunyai kekuatan yang sangat besar melebihi dari Sims.
Kita beralih ke Sims dan wanita hacker. Wanita hacker kehilangan sinyal ketiga gadis itu di komputernya. Sim pun tidak mau tahu, hacker harus menemukannya. Apabila tidak, dia akan membunuh wanita hacker itu. Di sisi lain, istri Ben hendak melahirkan dan ternyata ketiga gadis itu berada di rumah Ben. Kemudian mereka semua pergi ke rumah sakit. Saat di tengah perjalanan, wanita hacker melihat ketiga gadis itu di mobil melalui kamera kota. Dan Sim pun menyuruh wanita hacker untuk membuat kekacauan dengan menyalakan lampu hijau. Saat kekacauan terjadi, Sims dengan baju Spider-Man-nya datang membawa bom dan hendak membunuh mereka yang ada di mobil. Dan tiba-tiba Casey datang dengan mobil ambulannya dari atas gedung dan menabrak Sim. Kemudian mereka bertiga naik ambulan bersama Casey dan Ben ditinggal bersama istrinya untuk menuju rumah sakit. Sim yang tidak ingin kehilangan jejak lagi, dia pun terus mengejar mobil ambulan. Saat Sim melompat ke atas mobil ambulan, tepat di atap mobil, Sim terpental. Kemudian mobil ambulan yang mereka kendarai mogok dan berhenti. Saat itu Casey mengetahui apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Dan Casey teringat pesan dari manusia laba-laba bahwa Casey bisa mengubah masa depan. Setelah itu Casey menghubungi keadaan darurat dengan radio yang ada di mobil ambulans untuk memanggil helikopter. Setelah menghubungi helikopter, mereka pun beralih ke pabrik petasan. Dan di pabrik petasan ini mereka memulai memasang jebakan untuk Sims. Begitu Sim datang dari belakang mereka, Sim terjebak dalam perangkap petasan yang satu persatu meledak. Memanfaatkan kesempatan ini, Casey dan ketiga gadis tersebut naik ke atap gedung dan hendak naik ke helikopter. Dan Sim yang mengetahui mereka hendak kabur, Sim pun terus mencoba untuk menggagalkannya. Dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Casey pun tertangkap oleh Sims dan menyuntikkan racunnya ke dalam tubuh Casey. Melihat Casey yang sudah tidak berdaya, ketiga gadis itu pun mengejar dan mencoba untuk menyelamatkan Casey. Dan dengan mudah Sim mengalahkan ketiga gadis itu. Mereka bertiga pun terlempar akibat serangan Sims. Dan ketiga gadis tersebut terjebak temangsang nang dhuwur. Setelah itu, Casey teringat kata-kata manusia laba-laba. Jika kamu bisa menyelamatkan seseorang di berbagai tempat dengan waktu yang bersamaan. Kemudian Casey pun menggunakan kekuatan supernya untuk mengeluarkan Kage Bunshin Nonjutsu dan berubah menjadi 3. Melihat hal itu, Sims langsung memukul tubuh Casey yang asli dan Casey pun terpental. Sim pun terus mengejar Casey. Sesampainya di atas dekat papan reklame, Sims tertimpa potongan besi dan Sims tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, Sims jatuh dan tertimpa papan reklame huruf S yang artinya SB Movie. Sim pun meletet metu cemindile. Akhirnya Sim pun tewas. Dengan jatuhnya semua papan reklame, Casey pun ikut terjatuh ke dalam air. Kemudian ketiga gadis itu nyemplung ke air untuk menyelamatkan Casey. Dan Casey berhasil dibawa ke darat. Ketiga gadis itu yang melihat nafas Casey berhenti, kemudian mereka pun teringat cara pertolongan pertama dengan CPR seperti yang diajarkan Casey. Stop breathing. Come on, come back, Cassie. Dan akhirnya Casey tersadar. Setelah kejadian semua ini, akhirnya Casey pun lumpuh dan tidak bisa melihat. Namun Casey dapat melihat dengan kekuatannya. Casey pun memberitahu kalau mereka bertiga juga sudah mendapatkan kekuatan dan siap menjadi superhero yang disebut Spider Girls. We'll be ready.